Batalino, Bacura Minta Saruga, Bahasa Ingatkan Jibata. Perkenalkan, saya Aspiandi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Landak. Kali ini saya akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Nah, untuk saat ini saya akan mewawancari Bapak Kepala Sekolah kami di SMPN Negeri Jongabang. Silakan Pak, perkenalkan. Nama saya Edi SPD, Kepala SMP Negeri Jongabang, Kabupaten Landak. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Ya, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu kepada saya selaku calon guru penggerak untuk mewawancari Bapak berhubungan dengan pengambilan keputusan Pak. Ya. Jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang saya lakukan selama ini di sekolah ada beberapa. Yang pertama, melakukan kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Ya. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan apa yang dianggap baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Baik Pak, jadi kami juga bisa belajar ini Pak bagaimana Bapak menyikapi kasus dilema etika ini Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, untuk menyangkut keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, tentu kita harus mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama artinya keputusan yang dibuat bersama dan dilaksanakan untuk kepentingan bersama yang melibatkan semua orang agar kepentingan tersebut bisa diakomodir. Nah, tentu ini suatu pilihan yang sangat berat. Kenapa saya sangat berat? Katakan dua-duanya baik dan dua-duanya benar. Ya, benar. Nah, tentu ada hal-hal yang harus kita korbankan, melanggar ketentuan di satu sisi karena memang untuk menyelamatkan anak atau peserta didik di sekolah. Sebagai salah satu contoh adalah anak-anak yang kemampuannya agak kurang, Ya. atau keaktifannya di sekolah agak kurang. Ya. Nah, apabila anak ini tidak dinaikkan kelas karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah, maka anak tersebut akan berhenti sekolah. Ya. Nah, di satu sisi pemerintah menggalakkan program wajib belajar 9 tahun. Nah, artinya apa? Kalau anak ini tidak kita naikkan, otomatis berpengaruh terhadap angka putus sekolah. Nah, sehingga sebagai pimpinan dengan melibatkan semua guru melalui rapat dewan guru dimusyawarahkan bersama bagaimana menyikapi keputusan ini, masalah ini, agar anak tersebut bisa naik ke kelas sehingga tidak menjadi putus sekolah anak tersebut. Sehingga kita sepakat bersama-sama dengan dewan guru melalui rapat dewan guru, rapat kenaikan kelas, sehingga anak tersebut dinaikkan. Ini memang keputusan yang berat, Ya. tapi mau tidak mau ini dalam rangka masa depan anak tersebut. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini ada beberapa.
Yang pertama, kita harus kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tadi. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam dalam kasus tadi. Kemudian mengumpulkan data, mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kasus itu. Nah, kemudian kita tanya, kita uji apakah benar atau salah. Kemudian kita gunakan resolusi, nah sehingga kita buat satu kesimpulan. Demikian. Yang berikutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khusus dilema etika, Pak? Ya, Efektif. sebagai seorang pemimpin memang harus mengambil keputusan yang bijak, sehingga keputusan yang diambil betul-betul bisa membangun, memberikan dukungan, kemudian dorongan yang dipimpinnya. Nah, tentu yang dipimpin di sini adalah para dewan guru. Sebagai seorang pemimpin tentu sudah memiliki beberapa kompetensi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13/2027. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Nah, diharapkan melalui kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentu berpengaruh terhadap prinsip yang diambil dalam mengambil keputusan. Jadi kalau pemimpin mempunyai kompetensi kepribadian yang baik, tentu keputusan yang diambil pun juga pasti baik tentunya. Kemudian berikutnya, ini hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini dialami dalam mengambil keputusan dalam kasus ini, kasus dilema etika, yang pertama itu pola pikir masyarakat atau mindset yang selalu ada di dalam masyarakat terhadap pendidikan. Ya, karena menganggap pendidikan itu masih bukan hal yang utama, sehingga berpengaruh terhadap motivasi semangat anak untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian juga budaya yang selama ini tertanam dengan kuat, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir tadi. Nah, sehingga ini harus kita rubah, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dan yang terakhir, pengaruh negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya media sosial. Ini tantangan yang sangat berat, ditambah dengan lingkungan daripada anak tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kasus itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menjalankan sebuah kasus atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, harus dilihat akar masalahnya apa, atau dengan menggunakan skala prioritas. Nah, apabila masalahnya tidak rumit, ya tentu diselesaikan secara cepat. Ya. Namun apabila masalahnya rumit atau agak rumit, bahkan berat, tentu waktunya harus ditentukan juga bagaimana cara penyelesaiannya, waktunya. Nah, adapun bentuk atau prosedur penyelesaiannya juga harus dilihat dari masalahnya. Tidak sama, tergantung kasus atau masalahnya. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengundang orang tua siswa, nah tentu kan harus dijadwal kapan, di mana, waktunya seperti apa. Saya kira demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi buat pembelajaran juga buat kami ini. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus
khususnya untuk dilema etika. Ya, tentu dalam mengambil keputusan kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Tentu harus mendapat masukan dari berbagai pihak, terutama yang pertama itu para wakil kepala sekolah, semua guru, kemudian komite sebagai perwakilan orang tua atau masyarakat. Jadi semua yang kita sampaikan tadi ikut terlibat membantu. Nah, karena kepala sekolah ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk staf TU yang ikut membantu memberikan masukan. Di samping kita juga mempelajari berbagai aturan-aturan agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Baik Pak, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil suatu keputusan dilema etika, tentu kita tidak bisa ambil sendiri keputusan. Tentu harus melibatkan semua pihak, pemangku kepentingan, agar keputusan yang diambil itu benar-benar tepat dan tidak merugikan salah satu pihak. Tentu kita harus selalu berpedoman kepada aturan sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Jadi ada saya dapat tentang tadi ada identifikasi Bapak, jadi saya bisa pelajari. Kemudian ada skala prioritas kasus ya Pak ya. Kemudian tadi ada berkomunikasi atau bermusyawarah dengan guru-guru dan rekan-rekan Pak. Baik Pak, ada 3 hal tadi yang bisa saya pelajari dari Bapak. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk saya dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran saya di kelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Yang kedua adalah wawancara antara CGP dan Kepala Sekolah SDN 6 Pawis, yaitu Ibu Residensi atau Sarjana Pendidikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu Resi menjawab, kalau dari dilema etika tentunya saya harus melihat mana yang terbaik dari 2 kebenaran yang ada. Sedangkan dari bujukan moral, sesuatu yang benar harus dilakukan, tetapi sesuatu yang salah tetap salah. Sehingga apa yang diputuskan itu sesuai dan tepat sasarannya. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibu Resi menjawab, jika kasusnya adalah sama-sama benar, maka kita akan melihat dari manfaat jangka panjangnya. Apakah bisa terus-menerus diterapkan dan tidak lupa sesuai aturan yang ada agar di lain waktu sebagai pemimpin kita tidak disalahkan. Memunculkan rasa empati dari dalam diri itu perlu, tetapi keputusan yang diambil juga harus tepat. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ibu Resi menjawab, langkah pertama pasti dibicarakan terlebih dahulu dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin akan memberikan masukan atau ide-ide. Lalu kita analisis apakah nantinya membawa dampak yang positif dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Resi menjawab, yang lebih efektif itu dibicarakan bersama terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa memutuskan dengan bijak pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemudian Ibu Resi menjawab, tantangannya biasanya ada pada diri kita dulu. Apakah keputusan yang saya ambil ini tepat atau tidak? Kemudian tantangan berikutnya adalah ada yang mau menerima, ada yang tidak.
Nah, bagaimana caranya agar hal tersebut diterima dengan sebuah tindakan nyata yang dilakukan? Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ibu Resi menjawab, kalau jadwal khusus sekarang belum ada, tetapi bentuk dan prosedur penyelesaiannya kita rapatkan dulu dengan guru-guru agar penyelesaian dari kasus dilema etika ini bisa diputuskan dan diterima dengan baik. 7. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian Ibu Resi menjawab, tentu ada saja orang-orang yang kita libatkan seperti rekan sejawat, komite jika diperlukan, orang tua untuk meminta pendapat, suami atau istri meminta pendapat, atau teman-teman kepala sekolah yang berpengalaman. Kemudian yang berikutnya, 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ibu Resi menjawab, pengalamannya adalah bagaimana seorang pemimpin yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Tentu saja tidak lepas dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang dipakai saat melakukan pengambilan keputusan. Terima kasih, demikianlah percakapan atau wawancara antara CGP dan Ibu Resi Diansi atau Sarjana Pendidikan. Terima kasih.